Lihat adik iparmu. Dia pintar cari uang, tidak sepertimu hanya makan uang suami. Teriak ibu mertuaku di depan semua orang. Aku hanya tersenyum dan berkata, baik, Bu. Mulai besok, aku berhenti kirim uang untuk ibu. Wajahnya langsung pucat. Dia tidak tahu kau. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma rendang yang kaya dan wangi opor ayam yang gurih mempenetrasi setiap sudut rumah sederhana namun luas itu. Irma, dengan dahi yang sedikit berpeluh di balik balutan hijab bergonya yang praktis, bergerak lincah di dapur. Tangannya cekatan menata potongan ketupat di atas piring saji, sementara matanya mengawasi tumpukan piring bersih yang baru saja ia keringkan. Hari ini adalah hari besar. Arisan keluarga besar Tony, suaminya. Dan seperti biasa, Irma yang menjadi tuan rumah sekaligus koki, juru masak, dan pelayan. Baginya, ini adalah bagian dari bakti. Meski lelah, melihat keluarga berkumpul adalah kebahagiaan tersendiri. Setidaknya, itu yang selalu ia tanamkan dalam hatinya. Suara mobil yang berhenti di halaman depan menandakan kedatangan tamu pertama. Sudah bisa dipastikan, itu adalah Ibu Puji, ibu mertuanya. Irma buru-buru menyeka tangannya di celemek, merapikan sedikit kerudungnya, dan bergegas ke pintu depan dengan senyum terulas. Assalamualaikum, Bu, sapa Irma, berusaha meraih tangan ibu mertuanya untuk bersalaman. Ibu Puji, yang datang dengan busana gamis berbahan sutra mengilap yang harganya pasti selangit, hanya menyodorkan tangannya sekilas. Matanya yang tajam langsung menginspeksi penampilan menantunya dari atas ke bawah. Waalaikumsalam. Kamu ini, Irma. Acara keluarga besar kok pakai daster begini? Cemohnya, menunjuk gamis katun rumahan yang dipakai Irma. Itu kerudungmu juga? Kusam sekali. Kenapa tidak pakai yang lebih berkilau? Nanti apa kata keluarga besar? Mereka bisa mengira Tony tidak sanggup membelikanmu baju bagus. Irma hanya tersenyum sabar. Tadi sibuk masak di dapur, Bu. Takut kena noda. Nanti kalau sudah beres semua, Irma ganti baju. Alasan saja. Seharusnya kamu pesan catering. Tony kan manajer, sanggup dia bayar. Kenapa harus repot-repot masak sendiri? Malu-maluin. Gerutu Ibu Puji sambil melengos masuk, mencari tempat duduk paling strategis di ruang tengah. Tony, yang baru keluar dari kamar, hanya tersenyum kaku pada ibunya. Ibu sudah datang? Sehat, Bu? Tentu saja sehat, sahut Ibu Puji ketus. Walaupun ibu hampir pusing memikirkan nasibmu, punya istri yang tidak bisa diajak bergengsi sedikit. Tony hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, tidak membela Irma, juga tidak membenarkan ibunya. Dia mengambil posisi aman, seperti biasa. Irma menarik napas panjang, menguatkan hati, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan minuman selamat datang. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Paman, bibi, dan sepupu-sepupu Tony memenuhi ruang tengah. Suasana mulai ramai oleh obrolan dan tawa. Irma bolak-balik dari dapur ke ruang tengah, menyajikan nampan berisi kue-kue basah hasil karyanya sendiri. Beberapa pujian tulus terdengar dari bibi-bibi Tony yang menghargai kerja kerasnya, namun pujian itu selalu tenggelam oleh sindiran tajam Ibu Puji. Tepat ketika Irma hendak meletakkan nampan terakhir, sebuah mobil sedan mewah keluaran terbaru berhenti di halaman. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Alma, adik perempuan Tony. Alma adalah antitesis dari Irma. Dia mengenakan gaun ketat yang membentuk tubuh, rambutnya di-highlight pirang, dan kacamata hitam besar bertengger di hidungnya meskipun hari sudah sore. Tas di lengannya berlogo merek terkenal yang harganya setara dengan biaya renovasi dapur Irma. Halo, semua? Seru Alma, suaranya dibuat manja. Dia berjalan masuk, langsung menghambur memeluk Ibu Puji. Ibu, maaf ya Alma telat. Tadi ada meeting penting sama klien besar. Wajah Ibu Puji seketika cerah seperti bulan purnama. Aduh, anak ibu yang paling hebat ini sudah datang. Pujinya sambil mengelus-elus lengan Alma. Alma tersenyum miring, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna merah dari tasnya. Ini, Bu, buat ibu jajan. Sedikit saja, rezeki dari proyek baru Alma. Mata Ibu Puji berbinar. Dia menerima amplop itu tanpa malu-malu, bahkan sedikit memamerkannya. Ya ampun, Alma. Kamu ini memang tidak pernah lupa sama ibu. Anak ibu yang satu ini memang hebat. Mandiri, sukses, pintar cari uang sendiri. Ibu bangga sekali padamu. Alma melirik sekilas ke arah Irma yang berdiri diam di dekat meja makan.
Ada sorot meremehkan di matanya. Tentu saja, Bu. Anak itu harus berbakti. Apalagi Alma kan perempuan mandiri, tidak seperti sebagian orang yang bisanya cuma bergantung. Hati Irma sedikit riris, tapi ia sudah kebal. Dia memilih untuk kembali fokus pada tugasnya, menawarkan minuman kepada tamu yang baru datang. Tony, melihat adiknya datang, langsung menyambutnya dengan tawa riang. Dia tidak menyadari, atau pura-pura tidak menyadari, sindiran adiknya barusan. Acara makan bersama pun dimulai. Ruang makan riuh rendah. Semua orang memuji masakan Irma. Rendangnya empuk, opornya gurih, sambal goreng hatinya pas di lidah. Masakanmu enak sekali, Irma, puji seorang bibi. Tony beruntung punya istri pintar masak. Irma hanya tersenyum tipis. Biasa saja, Bey. Mari, silakan ditambah. Di tengah pujian itu, Ibu Puji yang duduk di kepala meja tiba-tiba tertawa keras. Suara tawanya yang melengking menghentikan semua percakapan. Sendok dan garpu berhenti beradu. Semua mata tertuju padanya. Kalian ini, kata Ibu Puji, masih dengan sisa tawanya. Dia menunjuk Alma yang duduk di sebelahnya dengan dagu. Lihat itu Alma, adik iparmu. Dia itu baru berumur 28 tahun, tapi sudah sukses. Punya perusahaan sendiri, mobil mewah, apartemen. Dia pintar sekali cari uang. Ibu bangga sekali. Suasana hening. Semua orang tahu kemana arah pembicaraan ini. Lalu, tatapan tajam Ibu Puji beralih, menancap lurus ke arah Irma yang sedang berdiri di dekat meja saji, bersiap mengisi ulang kendi es teh yang kosong. Tidak sepertimu, Irma. Lanjut Ibu Puji dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar semua orang. Kamu hanya bisa menumpang hidup dan makan uang suami saja. Dari pagi sampai malam, kerjamu cuma di dapur. Tidak menghasilkan apa-apa. Cuma jadi beban. Dunia seakan berhenti berputar. Hinaan itu begitu telak, begitu menusuk, dilontarkan di depan seluruh keluarga besar Tony. Irma merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Ada yang kasihan, ada yang mencibir, ada yang tampak geli. Dia mencari mata suaminya. Tony duduk terpaku di kursinya, wajahnya memerah karena malu. Dia menatap ibunya, lalu menatap Irma. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya terbatuk kaku, lalu menundukkan kepalanya, pura-pura fokus pada piring nasinya. Diabaikan, dikhianati, dilecehkan. Sesuatu dalam diri Irma putus saat itu juga. Kesabaran yang ia kumpulkan selama 5 tahun pernikahannya, menguap dalam sekejap. Irma masih memegang kendi es teh. Tangannya tidak bergetar sedikit pun. Dia menarik napas dalam-dalam. Perlahan, dia letakkan kendi itu kembali ke atas meja. Dia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Ibu Puji. Sebuah senyuman tenang yang menakutkan terbit di bibirnya. Baik, Bu, kata Irma. Suaranya jernih dan stabil, membelah kesunyian ruang makan itu dengan presisi seorang ahli bedah. Ibu benar. Aku memang tidak seharusnya begini. Ibu Puji tampak terkejut dengan respons itu. Dia mengira Irma akan menangis atau lari ke kamar. Irma melanjutkan, senyumnya masih belum luntur. Mulai besok, katanya, memberi jeda sepersekian detik untuk efek dramatis, aku akan berhenti mengirimkan uang bulanan 15 juta untuk ibu. Ledakan itu lebih dahsyat dari bom. Senyum sombong di wajah Ibu Puji lenyap seketika. Matanya membelalak ngeri. Wajahnya yang tadi merah karena kesombongan, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Ah, apa? Ibu Puji tergagap. Suara melengkingnya kini bergetar hebat. Uang apa? 15 juta? Apa maksudmu bicara sembarangan? Kamu jangan mengada-ada. Kamu memfitnah ibu. Keluarga besar yang lain menatap bingung, berbisik-bisik. Alma yang tadinya tersenyum mengejek, kini menatap Irma dengan kening berkerut. Tony mengangkat kepalanya, matanya membelalak tak percaya. Irma hanya menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang sama tenangnya. Ibu tahu persis, katanya lembut, uang apa yang aku maksud. Tanpa berkata apa-apa lagi, Irma berbalik, mengambil piring-piring kotor dari meja seolah-olah dia baru saja selesai membicarakan resep masakan, dan berjalan tenang kembali ke dapur. Dia meninggalkan kekacauan di belakangnya. Ibu Puji terdiam membeku di kursinya, gemetar, sementara seluruh keluarga besar kini menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Kecanggungan pasca ledakan bom verbal Irma begitu tebal, bisa diiris dengan pisau. Acara makan bersama yang seharusnya hangat, mendadak terasa seperti upacara pemakaman. Tidak ada lagi obrolan. Yang terdengar hanya denting sendok dan garpu yang kaku.
Ibu Puji berusaha keras mengembalikan air mukanya. Dia mencoba tertawa. Aduh, si Irma ini ada-ada saja. Suka bercanda dia, katanya dengan suara yang dipaksakan. Namun, tidak ada yang tertawa bersamanya. Wajahnya yang pucat dan tangannya yang sedikit gemetar saat mengambil gelas minuman, menceritakan kisah yang berbeda. Para tamu merasa suasana sudah tidak kondusif, mulai berpamitan satu persatu. Sudah sore, kami pamit dulu, kata seorang paman, diikuti oleh yang lain dengan berbagai alasan. Mereka menyalami Tony dan Ibu Puji, namun mata mereka tidak bisa lepas dari pintu dapur, tempat Irma menghilang. Mereka pulang membawa gosip terpanas tahun ini. Segera setelah tamu terakhir menutup pintu, Tony meledak. Dia tidak langsung ke dapur. Dia membanting kunci mobilnya ke meja ruang tamu, membuat vas bunga kecil di atasnya bergetar. Irma, teriaknya. Irma keluar dari dapur. Wajahnya datar, celemeknya sudah dilepas. Dia tidak lagi tersenyum. Matanya menatap Tony dengan dingin. Apa maksudmu tadi, Irma? Bentak Tony. Wajahnya merah pada menahan amarah. Kamu sengaja, kan? Kamu sengaja mau mempermalukan ibuku di depan semua orang. Mempermalukan? Irma menjawab pelan, namun suaranya tajam. Siapa yang memulai? Mas? Siapa yang bilang aku ini beban dan hanya makan uang suami di depan seluruh keluargamu? Itu beda, seru Tony. Ibu itu orang tuaku. Wajar kalau dia bicara begitu, mungkin dia lagi hilaf. Harusnya kamu diam saja. Kenapa kamu balas? Kamu sudah membuat malu keluarga besar. Kamu sudah membuat malu aku, suamimu. Irma tertawa. Tawa yang terdengar getir dan penuh luka. Hilaf? Ini bukan pertama kalinya, Tony. Ini sudah ribuan kali. Dan kamu, Irma menunjuk wajah suaminya, di mana kamu saat ibumu menghinaku? Di mana kamu saat adikmu menyindirku? Kamu diam. Kamu selalu diam seolah-olah kamu tuli. Kamu membiarkan istrimu diinjak-injak di depan matamu sendiri. Jaga bicaramu, Irma. Dia ibuku. Dan aku istrimu. Potong Irma, suaranya naik 1 oktav. Aku sudah lelah, Mas. Aku lelah bersabar. Aku lelah diam. Kesabaranku sudah habis hari ini. Tony terdiam sejenak, terkejut melihat perlawanan istrinya yang biasanya penurut. Tapi egonya sebagai laki-laki dan anak kesayangan ibunya, mengambil alih. Omong kosong apa soal uang 15 juta itu? Kamu mengarang cerita, kan? Kamu sengaja memfitnah ibu supaya dia terlihat jahat. Irma menatap suaminya lama. Ada kekecewaan mendalam di matanya. Kamu lebih percaya dia daripada aku. Jelas. Sementara itu, di rumahnya yang terpisah, Ibu Puji sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamunya yang mewah. Alma, yang ikut pulang bersama ibunya, duduk di sofa dengan tangan bersedekap. Gawat, Alma. Gawat, ini semua gawat. Ibu Puji mengigau, tangannya meremas-remas ujung gamis sutranya. Alma mendengus kesal. Sudahlah, Bu. Paling si Irma itu cuma gertak sambal. Mau menakut-nakuti ibu saja. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Dia kan cuma ibu rumah tangga pengangguran. Kamu tidak mengerti, pekik Ibu Puji, wajahnya penuh kepanikan. Dia tidak bohong. Uang itu nyata, Alma, 15 juta setiap bulan, tepat di tanggal 1. Sudah 6 bulan ini. Alma terlonjak dari sofa. Matanya membelalak. Apa? 6 bulan? Itu berarti 90 juta. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ibu yakin itu dari Irma? Tentu saja ibu yakin. Nama pengirimnya jelas, Irma Widianti. Ya Tuhan, bagaimana ini? Ibu Puji terduduk lemas di sofa. Kalau dia benar-benar berhenti mengirim, ibu bisa mati, Alma. Tagihan kartu kredit ibu bulan ini jatuh tempo. Cicilan mobil baru ibu yang kamu pakai itu juga. Belum lagi uang arisan berlian ibu. Kalau ibu tidak bayar, habislah reputasi ibu. Disinilah rahasia itu terkuak. Ibu Puji, di balik penampilannya yang glamor, hidup dari utang. Dia terjerat gaya hidup mewah yang tidak mampu dia biayai. Gengsinya setinggi langit. Alma, yang dibanggakannya sebagai wanita karir sukses, sebenarnya hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan. Bisnis yang sering dia pamerkan hanya sampingan kecil-kecilan yang untungnya tidak seberapa. Dia bisa bergaya karena dia tidak punya tanggungan. 6 bulan lalu, Ibu Puji berada di titik terendah. Namanya sudah masuk daftar hitam bank, debt collector mengancam akan menyita rumahnya. Dia menangis memohon pada Tony.
Tapi Tony, sebagai manajer level menengah, gajinya pas-pasan untuk menutupi cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari. Dia tidak punya simpanan sebesar yang ibunya minta. Dalam keputusasaan tertinggi, Ibu Puji mendatangi Irma secara diam-diam. Dia bersujud dan menangis di kaki menantunya. Irma, tolong ibu, nak. Hanya kamu yang bisa bantu ibu. Ibu janji, kalau kamu bantu ibu kali ini, ibu akan berubah. Ibu akan menyayangimu seperti anak ibu sendiri. Ibu janji tidak akan menghinamu lagi. Irma, yang hatinya lembut, merasa kasihan. Dia juga tidak ingin suaminya terus-menerus stres memikirkan utang ibunya. Akhirnya, Irma setuju. Baik, Bu, Irma bantu. Tapi ada syaratnya. Jangan sampai Mas Tony tahu. Irma tidak mau dia kepikiran. Irma hanya ingin rumah tangga kita tenang. Dan tolong, Bu, tepati janji ibu untuk berhenti merendahkan Irma. Ibu Puji menyetujuinya saat itu. Uang pun ditransfer. Bulan pertama, Ibu Puji bersikap manis. Bulan kedua, dia mulai kembali ke sifat aslinya. Bulan ketiga, dia merasa di atas angin. Dia sadar Irma tidak mungkin menceritakan hal ini pada Tony, karena Irma sendiri yang memintanya dirahasiakan. Ibu Puji merasa memegang kartu truf. Dia pikir Irma tidak akan berani membongkar aib ini. Dia salah besar. Hinaan di acara arisan tadi adalah puncak kesombongannya, dan dia telah memicu bom waktu yang ia pasang sendiri. Kita tidak bisa diam saja, desis Ibu Puji, kepanikannya kini berubah menjadi licik. Tony tidak boleh tahu kita berutang pada perempuan itu. Gengsi ibu mau ditaruh di mana? Kita harus buat Irma terlihat salah. Alma, yang otaknya sama liciknya dengan ibunya, langsung mengerti. Ibu benar. Kita harus serang balik. Kita harus buat Mas Tony membenci Irma. Ibu Puji segera mengambil ponselnya. Dengan tangan gemetar, dia menekan nomor Tony. Begitu tersambung, dia langsung memasang mode tangisan paling histeris. Tony Hicks. Tony, nak. Tony, yang masih berdebat panas dengan Irma, langsung terdiam mendengar tangisan ibunya. Ibu? Ibu kenapa? Ibu baik-baik saja? Ibumu tidak baik-baik saja, nak, raung Ibu Puji di telepon. Irma sudah memfitnah ibumu, Tony Hicks. Dia bilang ibu menerima uang darinya. Ya Tuhan, nak, ibu tidak pernah menerima sepeser pun darinya. Dia sengaja mengarang cerita itu. Dia mau menjatuhkan nama baik ibu di depan keluarga. Dia mau merusak hubungan kita. Nak, hati ibu sakit sekali, Hicks. Tony mengepalkan tangannya. Amarahnya kembali tersulut, kini berlipat ganda. Tanpa perlu berpikir dua kali, dia langsung percaya pada drama ibunya. Dia menutup teleponnya. Dia menatap Irma dengan mata memerah. Kamu pembohong, Irma, teriaknya, suaranya menggelegar di ruang tamu. Ibu baru saja meneleponku sambil menangis. Kamu memfitnah dia. Kamu mengarang semua cerita uang itu. Kamu tegas sekali menyakiti hati ibumu sendiri. Irma menatap suaminya. Bukan lagi dengan kekecewaan, tapi dengan tatapan kosong yang dingin. Dia lelah berdebat. Dia lelah membela diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Irma berjalan mengambil tas lempangnya yang tergantung di dekat pintu. Dia mengeluarkan ponselnya. Tony mengira Irma akan menelepon seseorang, mungkin ibunya sendiri, untuk mengadu. Mau apa kamu? Mau mengadu? Bentak Tony. Irma tidak menggubrisnya. Jarinya dengan tenang menari di atas layar. Dia membuka sebuah aplikasi perbankan berwarna biru, memasukkan kata sandinya, dan membuka menu riwayat transaksi. Kamu mau bukti, Mas? Tanya Irma pelan. Suaranya datar, tanpa emosi. Kamu bilang aku pembohong. Kamu bilang aku mengarang. Dia membalikkan layar ponselnya ke arah Tony. Ini. Di layar itu, terpampang dengan jelas riwayat transfer dari rekening bank atas nama Irma Widianti. 6 transaksi dalam 6 bulan terakhir. Masing-masing di tanggal 1. Masing-masing senilai 15 juta rupiah. Dan nama penerimanya tertera dengan jelas, Puji Lestari. Rahang Tony jatuh. Lututnya terasa lemas. Wajahnya berubah lebih pucat daripada wajah ibunya di meja makan tadi. Dia menatap layar ponsel itu, lalu menatap Irma. Ini. Tony tergagap. Ini tidak mungkin. Ini pasti editan. Ini. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia tahu itu asli. Pertanyaan yang lebih besar kini menghantam kepalanya, lebih keras dari amarahnya. Dari mana? Bisiknya, suaranya bergetar.
Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, Irma? Mata Tony terpaku pada layar ponsel di tangan Irma. Angka-angka itu menari-nari di depan matanya, mengejek harga dirinya, menghancurkan egonya sebagai kepala rumah tangga. 15 juta. 15 juta. 15 juta. Selama 6 bulan. Total 90 juta rupiah telah berpindah dari rekening istrinya, yang ia anggap tidak berpenghasilan, ke rekening ibunya, yang baru saja ia bela mati-matian. Dunianya serasa jungkir balik. Dari mana? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya beralih dari layar ponsel ke wajah Irma. Wajah yang selama ini ia kenal sebagai wajah yang lembut, sabar, dan penurut, kini terlihat asing. Ada ketenangan di sana, ketenangan yang menakutkan, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, Irma? Ulangnya, kali ini lebih keras, ada nada menuduh dalam suaranya. Irma menarik ponselnya kembali. Dia tidak langsung menjawab. Dia membiarkan suaminya tenggelam dalam kebingungan dan syok. Dia berjalan pelan ke sofa dan duduk, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul sendirian akhirnya terangkat. Uang apa? Mas? Uang haram? Sindir Irma pelan, mengulangi tuduhan suaminya tadi. Tony tersentak. Dia merasa bodoh, tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Amarahnya yang tadi sempat padam karena syok, kini mulai menyala kembali, namun dengan arah yang berbeda. Jawab aku, Irma. Ini uang apa? Kamu kerja apa di belakangku? Kamu. Lidahnya keluh untuk mengucapkan kata yang terlintas di benaknya. Seorang istri yang di rumah saja, tiba-tiba bisa mengeluarkan uang puluhan juta. Pikiran-pikiran liar yang sering ia lihat di sinetron, atau ia dengar dari gosip teman-temannya, kini merasuki otaknya. Irma melihat pergulatan di wajah suaminya. Dia tahu persis apa yang ada di pikiran Tony. Dan itu membuatnya semakin muak. Kenapa, Mas? Tantang Irma. Kamu mau bilang aku simpanan orang? Begitu? Kamu mau bilang aku jual diri di belakangmu? Kamu mau bilang istrimu yang berhijab ini ternyata perempuan murahan? Tony terdiam. Tuduhan telah itu persis seperti apa yang ada di kepalanya. Keheningannya adalah sebuah jawaban. Irma tertawa getir. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata, tapi bukan karena sedih. Itu air mata kekecewaan yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Pikiranmu hanya sejauh itu, Mas Tony? Kamu lebih mudah percaya aku menjual harga diriku daripada percaya bahwa aku mampu. Lalu apa? Bentak Tony, kini tersudut. Apa? Kamu main pesugihan? Kamu tiba-tiba jadi investor andal? Jangan mengarang cerita, Irma. Irma mengusap air mata yang nyaris jatuh. Ya, aku memang investor, katanya tegas. Aku seorang konsultan keuangan. Aku seorang trader saham. Aku bekerja di rumah, di depan laptop ini. Irma menunjuk laptop tua yang tergeletak di meja sudut. Saat kamu tidur, saat kamu bekerja, saat aku sedang menunggu masakanku matang. Tony menatap laptop itu, lalu menatap Irma. Dia ingin tertawa, tapi raut wajah Irma terlalu serius. Konsultan? Trader? Jangan bercanda, Irma. Sejak kapan kamu mengerti hal-hal begitu? Kamu itu lulusan sastra, bukan ekonomi. Aku belajar, Mas, kata Irma, suaranya kini bergetar menahan emosi. Aku belajar sendiri. Saat kamu sibuk memikirkan cara menyenangkan ibumu, aku sibuk belajar memutar otak. Aku mulai dengan sisa warisan almarhum ayahku. Uang yang aku bilang padamu habis untuk membantu biaya pernikahan kita, padahal aku sisihkan sedikit. Aku mulai dari nol. Aku belajar investasi, aku belajar valuta asing, aku belajar saham. Aku jatuh bangun. Aku rugi besar, lalu aku belajar lagi. Sampai akhirnya aku menemukan polanya. Irma menarik napas panjang, menumpahkan rahasia yang ia simpan sendirian selama 3 tahun terakhir. 2 tahun lalu, aku mulai memberanikan diri. Aku membuat identitas samaran di internet. Aku mulai menulis analisis pasar. Awalnya tidak ada yang percaya. Tapi analisisku terbukti akurat. Satu persatu orang mulai memakai jasaku. Aku membuat komunitas online berbayar. Lalu, klien-klien besar mulai datang. Mereka tidak tahu aku siapa. Mereka tidak tahu aku seorang ibu rumah tangga yang sedang memasak rendang sambil memantau pergerakan bursa New York. Mereka hanya mengenalku sebagai Iwe Advisory, konsultan anonim yang portofolionya selalu hijau. Tony mendengarkan dengan mulut setengah terbuka. Cerita itu terdengar seperti sebuah novel fiksi. Penghasilanku jauh lebih besar dari gajimu, Mas, aku Irma pelan.
Jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Rumah ini, Irma menggerakkan tangannya ke sekeliling, cicilannya 3 tahun lagi lunas. Bukan karena gajimu, tapi karena uangku. Aku yang melunasinya diam-diam setiap bulan. Aku sengaja membayar lebih besar dari tagihan, memakai namamu, agar kamu terlihat berhasil di mata bank. Kenyataan itu menghantam Tony seperti palu godam. Dia tidak terlihat bangga. Dia terlihat hancur. Laki-laki yang selama ini merasa menjadi pencari nafkah utama, yang merasa berkuasa karena memegang uang, ternyata hidup dari hasil jerih payah istrinya yang ia anggap rendah. "Kenapa?" bisik Tony. "Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku, Irma?" "Untuk apa?" sahut Irma cepat. "Supaya kamu bisa pamer ke ibumu? Supaya ibumu bisa meminta lebih banyak lagi dariku? Supaya kamu berhenti bekerja karena merasa sudah ada aku? Aku tahu kamu, Mas. Aku tahu egomu. Aku tahu betapa rapuhnya kamu di depan ibumu. Aku diam untuk menjaga kewarasanku. Aku diam untuk menjaga kedamaian rumah tangga ini. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku biarkan ibu Puji menghinaku, aku biarkan Alma merendahkanku. Aku menelannya bulat-bulat, selama rumah tangga kita aman." Irma berdiri. "Tapi hari ini, kesabaran itu habis. Ibumu sudah keterlaluan. Dan kamu," Irma menatap suaminya dengan tatapan paling dingin yang pernah ia berikan, "kamu mengecewakanku lebih dari siapapun." Tony tidak sanggup berkata-kata. Dia kalah telak. Malu, marah, bingung, dan merasa terhina bercampur aduk menjadi satu. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak bisa menerima bahwa istrinya jauh lebih superior darinya. Dengan langkah gontai, Tony menyambar kunci mobil yang tadi ia banting. Tanpa sepatah kata, dia keluar dari rumah, membanting pintu dengan keras. Dia butuh pelarian. Dia butuh seseorang untuk memvalidasi perasaannya, seseorang yang bisa membuatnya merasa kembali menjadi laki-laki. Dia melajukan mobilnya tanpa tujuan, sebelum akhirnya berhenti di sebuah kedai kopi. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi pesan, dan mengetik nama, Cindy. Cindy adalah rekan kerjanya di kantor lama. Seorang janda muda yang terkenal genit, dan selalu menatap Tony dengan penuh kekaguman. Hubungan mereka selama ini hanya sebatas pertemanan mesra, tempat Tony berkeluh kesah tentang betapa beratnya hidupnya. Cindy adalah pendengar yang baik, yang selalu memuji Tony setinggi langit. "Tony, kamu di mana? Sin? Bisa ketemu? Aku lagi kacau banget." "Tak butuh waktu lama," balasan masuk. "Cindy, aku di apartemen, Mas. Habis lembur. Kesini aja, aku buatin kopi." Itu adalah undangan yang Tony butuhkan. Dia segera melajukan mobilnya ke apartemen Cindy. Di sana, Cindy menyambutnya dengan pakaian tidur yang sedikit terbuka dan senyum penuh simpati. "Mas Tony? Ya ampun, muka kamu kusut banget. Ada apa?" Cindy menuntun Tony duduk di sofa kecilnya. Tony menumpahkan semuanya. Tapi tidak seluruhnya. Dia tidak menceritakan tentang penghasilan Irma. Egonya tidak akan sanggup. Dia hanya menceritakan bagian di mana Irma melawan ibunya. "Dia kurang ajar sekali, Sin," keluh Tony, sambil menerima cangkir kopi dari Cindy. "Dia membentak ibuku. Dia memfitnah ibuku menerima uang darinya. Dia sudah berubah. Dia jadi sombong dan arogan. Aku tidak kenal dia lagi." Tangan Cindy yang lentik mendarat di bahu Tony, mengelusnya pelan. Cindy melihat peluang. Dia sudah lama mengincar Tony. "Sabar ya, Mas. Aku ikut prihatin. Tapi kalau boleh jujur, aku sudah lama curiga sama Mbak Irma." Tony mengangkat wajahnya. "Curiga? Curiga apa?" "Ya perempuan kalau tiba-tiba berani melawan mertua, apalagi sampai berani membentak suami," bisik Cindy, suaranya dibuat sedramatis mungkin, "itu biasanya karena dia punya pegangan lain, Mas." "Pegangan lain?" "Iya," Cindy mendekatkan wajahnya. "Entah dia punya simpanan uang yang kamu nggak tahu, atau..." Cindy sengaja menggantungkan kalimatnya. "Atau dia punya laki-laki lain di luaran." Ucapan Cindy seperti bensin yang disiram ke api keraguan di hati Tony. Itu persis seperti pikiran liarnya tadi. Mas Tony itu laki-laki baik. Sabar, pekerja keras. Kamu pantas dihormati, Mas. Kamu pantas dapat istri yang menghargaimu dan ibumu. Lanjut Cindy, matanya menatap Tony penuh damba. "Kalau dia sudah berani main di belakangmu, Mas harus hati-hati. Jangan sampai Mas nanti malah diinjak-injak sama dia." Racun itu mulai bekerja. Hasutan Cindy, ditambah egonya yang terluka, membuat logika Tony bengkok.
Dia mulai percaya pada skenario yang paling buruk. Lebih mudah baginya untuk percaya Irma berselingkuh daripada percaya Irma sukses. Tony pulang ke rumah larut malam. Irma sudah tidur di kamar anak mereka. Dia masuk ke kamar utama. Dia melihat laptop istrinya yang tergeletak di meja. Dia membukanya, tapi laptop itu terkunci oleh kata sandi. Amarahnya kembali memuncak. Dia merasa dibohongi, dikhianati. Aku akan cari tahu kebenarannya, Irma, desisnya dalam kegelapan kamar. Dan kalau kamu terbukti main kotor di belakangku, aku akan buat kamu menyesal. Kepanikan di rumah Ibu Puji mencapai puncaknya. Setelah Tony membanting telepon darinya beberapa jam lalu, Ibu Puji dan Alma menunggu dengan cemas. Mereka tahu Tony pasti sedang mengkonfrontasi Irma. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan Tony percayai? Telepon Ibu Puji akhirnya berdering lagi. Nama, Tony, tertera di layar. Ibu Puji buru-buru mengangkatnya, mengaktifkan mode pengeras suara agar Alma bisa ikut mendengar. Tony, bagaimana, nak? Sapa Ibu Puji, suaranya dibuat gemetar penuh harap. Ibu bohong, desis Tony dari seberang. Suaranya rendah dan dingin. Ibu bohong sama Tony. Irma menunjukkan buktinya. Dia benar-benar transfer 90 juta ke rekening ibu. Jantung Ibu Puji serasa copot. Alma menutup mulutnya, kaget. Mereka tidak menyangka Irma akan sebodoh itu menunjukkan bukti. Atau, seberani itu. Tony. Nak, dengarkan ibu dulu. Ibu Puji mulai panik. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ibu bisa jelaskan. Jelaskan apa lagi, Bu? Ibu bilang ibu tidak terima uang. Ternyata ibu terima. Ibu sudah membohongi anak ibu sendiri. Ibu sudah membuatku terlihat seperti suami bodoh di depan istriku. Suara Tony terdengar frustrasi dan marah. Ibu Puji tahu dia tidak bisa mengelak lagi. Dia harus memutarbalikkan fakta, dan dia harus melakukannya sekarang. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk merebut Tony kembali ke pihaknya. Iya, ibu terima uang itu, teriak Ibu Puji, tiba-tiba mengubah taktiknya menjadi serangan. Ibu terima. Tapi ibu terpaksa, Tony. Terpaksa? Tony terdengar bingung. Iya, terpaksa. Alma kini mengambil alih telepon, suaranya penuh emosi palsu. Mas Tony nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ibu itu korban. Korban apa lagi, Alma? Jangan mengada-ada kalian. Kami tidak mengada-ada, sahut Alma. Mas, coba mas pikir pakai logika. Mbak Irma dapat uang dari mana? Dia di rumah terus, kan? Mas kira uang 15 juta sebulan itu bisa didapat dari jualan kue? Tony terdiam. Ini persis seperti keraguan yang ditanamkan Cindy di kepalanya. Ibu Puji, melihat celah, segera mengambil alih lagi. Dia mulai menangis, kali ini tangisan yang paling meyakinkan. Tony, nak, ibu sebetulnya sudah curiga lama. Tapi ibu tidak tega bilang sama kamu. Ibu takut rumah tanggamu hancur. Curiga apa, Bu? Bicara yang jelas, desak Tony. Ibu curiga uang itu tidak halal. Nak, peki Ibu Puji. Ibu curiga istrimu, Irma. Ibu Puji sengaja memberi jeda, ibu curiga dia punya laki-laki lain di luaran. Hening sejenak di seberang telepon. Tony tidak menyahut. Masih di sana kan, Mas? Tanya Alma cemas. Laki-laki lain? Suara Tony terdengar parau. Iya, nak, sambar Ibu Puji. Seorang pejabat kaya. Ibu pernah dengar dia teleponan diam-diam di dapur. Bicaranya mesra sekali. Makanya waktu dia tiba-tiba nawarin ibu uang, ibu langsung curiga. Ini pasti uang dari laki-laki itu. Uang haram. Uang hasil selingkuh. Ini adalah kebohongan terbesar yang pernah Ibu Puji ciptakan, tapi dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Ibu terima uang itu, lanjut Ibu Puji, suaranya kini terdengar seperti seorang martir, itu hanya sebagai pancingan. Nak, ibu sengaja terima, supaya ibu punya bukti untuk ditunjukkan padamu. Ibu mau kumpulkan bukti, bahwa istrimu itu sudah menyeleweng di belakangmu. Ibu tidak mau kamu dibodohi terus-menerus. Ibu sengaja pancing dia di acara arisan tadi. Ibu mau lihat reaksinya. Ibu tidak menyangka dia akan semarah itu dan membongkar semuanya. Dia panik karena kedoknya mulai terbuka. Penjelasan itu, meskipun tidak masuk akal jika dipikir dengan tenang, terdengar sangat meyakinkan bagi Tony yang egonya sedang terluka parah. Itu adalah jawaban yang ia butuhkan. Itu adalah pembenaran atas kebenciannya. Lebih mudah percaya Irma adalah pelacur,
daripada percaya Irma adalah seorang jenius keuangan. Skenario ini mengembalikan posisinya sebagai korban, dan posisi Irma sebagai penjahat. Jadi dia selingkuh? Ulang Tony, suaranya bergetar. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kebohongan ibunya soal menerima uang. Dia kini fokus pada kebohongan baru yang jauh lebih besar. Ibu yakin 100%, kata Alma, menambahi bensin. Gaya hidupnya saja yang sok sederhana. Padahal di belakang Mas, dia main gila. Makanya dia berani melawan ibu. Makanya dia berani merendahkan Mas. Karena dia sudah punya pegangan baru yang lebih kaya. Amarah Tony meledak. Darahnya mendidih. Dia merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Dia merasa dikhianati, dipermalukan. Kurang ajar. Beraninya dia melakukan itu padaku. Sabar, nak, sabar, kata Ibu Puji, kini nadanya berubah menenangkan. Sekarang kamu sudah tahu kebenarannya. Kita harus bertindak. Kita tidak bisa biarkan perempuan kotor itu menginjak-injak harga diri keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Tanya Tony, suaranya kini dingin dan penuh dendam. Alma dan Ibu Puji saling berpandangan. Mereka tersenyum licik. Umpan mereka telah dimakan. Kita harus dapatkan bukti yang tidak terbantahkan, kata Alma. Bukti fisik. Kalau kita bisa buktikan dia berselingkuh, Mas bisa ceraikan dia. Mas akan dapat hak asuh anak penuh. Dan dia, Alma tertawa sinis, dia tidak akan dapat harta gonogini sepeser pun. Justru kita bisa menuntut dia. Bagaimana caranya? Dia bilang dia, kerja, kan, kata Alma. Pasti dia sering bertemu dengan klien. Kita akan jebak dia. Kita akan gunakan kliennya itu. Atau, kalau perlu, kita sewa orang untuk pura-pura jadi klien baru. Rencana busuk itu mulai terbentuk. Alma, yang pergaulannya cukup luas, teringat pada seorang kenalannya yang bekerja serabutan dan mau melakukan apa saja demi uang. Seorang pria berpenampilan rapi tapi moralnya bejat. Serahkan padaku, Mas, kata Alma. Aku kenal seseorang yang bisa membantu. Kita akan atur pertemuan bisnis palsu. Kita pancing dia datang ke tempat sepi. Hotel, mungkin. Kita suruh orang itu untuk memancingnya masuk ke kamar. Begitu dia ada di dalam kamar hotel bersama laki-laki lain, kita akan datang menggerebek. Bersama Mas Tony. Kita rekam semuanya. Ibu Puji menambahkan, bila perlu, kita bawa petugas keamanan atau wartawan. Biar dia malu. Biar semua orang tahu siapa Irma sebenarnya. Tony terdiam. Sisi kemanusiaannya sempat ragu. Ini adalah ibu dari anak-anaknya. Tapi bayangan Irma yang menatapnya dengan dingin, bayangan layar ponsel berisi angka jutaan, dan bayangan perselingkuhan yang diceritakan ibunya, membunuh semua keraguan itu. Dia kini dibutakan oleh amarah dan rasa terhina. Lakukan, kata Tony dengan gigi terkatup. Atur semuanya. Aku mau lihat dia hancur. Aku mau dia membayar semua penghinaannya pada ibu dan padaku. Telepon ditutup. Di rumahnya, Ibu Puji dan Alma tertawa penuh kemenangan. Mereka berhasil membalikkan keadaan. Dari posisi tertuduh, kini mereka menjadi pengatur siasat. Kamu hebat, Alma, puji Ibu Puji. Sekarang, cepat hubungi orang itu. Kita harus lakukan ini secepatnya, sebelum si Irma itu sadar dan mulai menyembunyikan jejaknya. Alma mengangguk. Dia segera menghubungi pria bayaran itu. Rencana diatur untuk akhir pekan ini, 3 hari lagi. Pria itu akan berpura-pura sebagai investor kaya raya dari luar kota yang tertarik pada jasa IW Advisory dan meminta pertemuan darurat di lobi sebuah hotel mewah. Mereka tahu, Irma yang profesional pasti akan sulit menolak klien sebesar itu. Sementara di kamarnya, Tony menatap Irma yang tertidur pulas di samping putrinya. Wajah lelah itu kini terlihat seperti topeng di matanya. Tidur yang nyenyak, Irma, desisnya dalam hati. Karena sebentar lagi, hidupmu akan berakhir. 3 hari terasa seperti neraka bagi Tony. Dia tidur di sofa, menolak berbicara dengan Irma. Pikirannya dipenuhi racun yang ditanamkan Ibu Puji, Alma, dan Cindy. Dia membayangkan Irma tertawa di belakangnya, menghabiskan uang haram dari selingkuhannya. Setiap kali Irma mencoba berbicara baik-baik, Tony hanya mendengus dan memalingkan muka. Egonya yang hancur telah bermutasi menjadi kebencian murni. Dia tidak lagi melihat Irma sebagai istrinya, tapi sebagai musuh yang harus dihancurkan. Bagi Irma, 3 hari itu adalah masa observasi. Dia tahu suaminya sedang dirasuki. Tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan ibunya di telepon hari itu, yang didengarnya samar-samar karena Tony berteriak, terlalu absurd untuk ditanggapi.
Irma tahu, ada rencana busuk sedang disusun. Dia bisa melihatnya dari cara Alma dan Ibu Puji yang tiba-tiba berhenti meneror ponselnya. Mereka diam. Dan diamnya ular adalah saat ia bersiap menyerang. Di hari keempat, sebuah email masuk ke alamat email profesional, Iwe Advisory. Email itu datang dari seorang pria bernama Riko Permana, yang mengaku sebagai perwakilan dari sebuah grup investasi asing. Bahasanya sangat mulus, menjanjikan pengelolaan dana dalam jumlah besar, puluhan miliar rupiah. Dia memuji analisis Iwe Advisory yang brilian. Namun, ada satu hal yang janggal. Dia meminta pertemuan tatap muka secepatnya. Irma, yang selama ini menjaga anonimitasnya dengan ketat, selalu menolak pertemuan fisik pada tahap awal. Semua konsultasi dilakukan melalui panggilan video terenkripsi atau email. Dia membalas email itu dengan sopan, menjelaskan prosedurnya. Balasan dari Riko datang hampir seketika. Saya mengerti, Nyonya Iwe. Tapi klien kami sangat konservatif. Mereka harus melihat siapa yang akan mereka percayai dengan uang sebesar ini. Saya hanya punya waktu besok di Jakarta. Setelah itu saya terbang kembali ke Singapura. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana jika kita bertemu di Hotel Imperial, jam 3 sore? Saya sudah siapkan private suite agar diskusi kita nyaman dan rahasia. Alarm di kepala Irma berbunyi nyaring. Terlalu memaksa. Terlalu klise. Istilah, private suite, terdengar sangat tidak profesional untuk pertemuan pertama. Klien sungguhan akan bertemu di ruang rapat kantor mereka, atau minimal di business lounge hotel, bukan kamar pribadi. Ini adalah jebakan. Irma tersenyum tipis. Dia sudah menduganya. Alih-alih menolak, dia memutuskan untuk memainkan permainan ini. Baik, Pak Riko, balas Irma. Saya tidak bisa bertemu di suite pribadi. Itu melanggar SOP saya. Tapi saya bisa temui Anda di restoran The Grand Oak, di lobi utama Hotel Imperial. Tepat jam 3 sore. Mohon konfirmasinya. Riko, yang berkomunikasi langsung dengan Alma, sempat ragu. Dia tidak mau ke kamar. Al. Dia maunya di lobi, lapor Riko via telepon. Alma mendecakkan lidah. Tidak masalah. Terima saja. Yang penting dia datang ke hotel. Nanti di sana, kamu paksa dia dengan alasan apapun untuk naik ke kamar. Bilang saja dokumennya tertinggal, atau lobi terlalu berisik. Begitu dia melangkah masuk ke kamar, kami akan langsung menggerebek. Riko setuju. Rencana tetap berjalan. Keesokan harinya, jam 2:30 sore, tim penggerebek sudah siaga di Hotel Imperial. Tony, Ibu Puji, dan Alma duduk di mobil yang diparkir di area drop-off. Jantung Tony berdebar kencang. Dia memegang ponselnya erat-erat, siap merekam. Mas, bisik Cindy, yang duduk di kursi depan di samping Tony. Ya, Tony sengaja membawanya. Dia ingin Cindy, satu-satunya orang yang memahaminya, melihat dengan mata kepala sendiri kehancuran istrinya. Mas harus kuat, ya. Apapun yang kita lihat nanti, Mas harus ingat, Mas adalah korbannya, kata Cindy, mengelus lengan Tony dengan nada prihatin palsu. Ibu Puji merapalkan doa, bukan untuk keselamatan, tapi untuk keberhasilan drama ini. Alma terus berkomunikasi dengan Riko yang sudah menunggu di dalam restoran. Tepat jam 3, sebuah taksi berhenti di lobi. Irma keluar. Penampilannya mengejutkan mereka semua. Dia tidak memakai gamis rumahan. Irma mengenakan setelan blazer semi-formal berwarna krem, rok panjang yang serasi, dan hijab voile bersih yang dililit rapi. Dia terlihat seperti wanita karir. Aura profesional menguar darinya. Sejenak, Tony merasa ragu. Dia sudah datang, desis Alma. Oke, Tony, Bu, Cindy. Tunggu aba-aba dariku. Riko akan memberi kode kalau dia berhasil mengajak Irma naik ke kamar. Kalau gagal, dan dia mulai bertingkah di lobi, kita langsung masuk saja. Yang penting kita dapat gambar dia berduaan dengan laki-laki lain. Irma melangkah masuk ke lobi hotel yang megah. Dia tahu dia sedang diawasi. Dia merasa seperti seekor singa betina yang berjalan masuk ke kandang yang disiapkan para pemburu amatir. Dia tenang. Di dalam tasnya, ponselnya sudah dalam mode rekam suara. Dia juga telah mengirimkan pesan singkat dan lokasi GPS-nya kepada satu orang kepercayaannya, seorang asisten hukum virtual yang mengurus kontrak-kontraknya. Jika terjadi sesuatu di lokasi ini, hubungi pengacaraku dan keamanan hotel. Irma melihat Riko di sudut restoran. Pria itu melambai. Irma menghampirinya, tidak tersenyum. Pak Riko. Silakan duduk, Nyonya Iwe, kata Riko, berusaha terdengar profesional.
Dia memesan minuman. Selama 15 menit pertama, Irma benar-benar meladeninya. Dia berbicara tentang kondisi pasar, tentang inflasi global. Rico, yang hanya aktor bayaran, mulai kewalahan. Dia tidak mengerti setengah dari apa yang dibicarakan Irma. Melihat diskusinya tidak akan berhasil, Rico memutuskan untuk beraksi. Luar biasa, Nyonya. Analisis Anda tajam. Tapi, terus terang, lobi ini terlalu berisik. Saya tidak bisa konsentrasi. Dan semua dokumen penting klien ada di suite saya di lantai 10. Bagaimana kalau kita pindah ke atas? Lebih privat. Irma menatapnya datar. Saya kira kita sudah sepakat. Pak, diskusi hanya di area publik. Jika dokumennya di atas, silakan Anda ambil. Saya tunggu di sini. Rico mulai gugup. Alma terus mengiriminya pesan. Cepat, bawa dia naik. Ayolah, Nyonya. Rico mengubah taktiknya menjadi sedikit memaksa. Klien saya menunggu di telepon di kamar. Dia ingin bicara langsung dengan Anda. Ini menyangkut puluhan miliar. Dia berdiri. Mai, hanya sebentar. Saya tidak akan ke atas, kata Irma tegas. Rico mulai panik. Dia harus membuat keributan. Dia mengulurkan tangannya, mencoba meraih lengan Irma. Jangan jual mahal, Nyonya. Saya tahu tipe seperti Anda. Mari. Ini adalah momen yang ditunggu. Begitu tangan Rico terulur, sebelum menyentuh blazer Irma, sebuah suara menggelegar dari pintu masuk restoran. Irma. Tony menyerbu masuk, ponselnya teracung tinggi, mode video menyala. Dia berteriak seperti orang kesetanan. Jadi ini kelakuanmu di belakangku. Berduaan sama laki-laki di hotel. Ini, klien, kamu? Ini uang haram itu? Hah? Ibu Puji dan Alma menyusul di belakangnya, ikut berteriak. Ya Tuhan, zina, selingkuh di hotel mewah, seru Ibu Puji, sengaja agar didengar seluruh pengunjung restoran. Lihat semua, menantu saya seorang pelacur. Cindy berdiri di pintu, merekam dengan senyum penuh kemenangan. Pengunjung restoran terkejut. Beberapa ikut mengeluarkan ponsel. Rico, si aktor bayaran, membeku di tempat. Dia kaget dengan skala penggerebekan ini. Dia kira hanya akan ada suami, bukan satu rombongan sirkus. Irma, yang menjadi pusat perhatian, tidak panik. Dia tidak menangis. Dia tidak berusaha membela diri. Dia hanya duduk diam. Dia menatap Tony yang sedang berkoar-koar dengan wajah memerah. Dia menatap Ibu Puji yang sedang berakting pingsan. Dia menatap Alma yang tersenyum licik sambil merekam. Setelah Tony kehabisan napas, Irma akhirnya bersuara. Suaranya tenang, namun menusuk. Kalian sudah selesai main sandiwaranya? Semua teriakan berhenti. Tony menatap Irma, bingung. Kenapa dia tidak menangis? Kenapa dia tidak memohon ampun? Irma perlahan berdiri. Dia menatap lurus ke mata Rico, yang kini pucat pasi. Jadi, Tuan Rico Permana, kata Irma dengan suara yang jelas. Berapa Alma membayar Anda untuk jebakan murahan ini? Tony, Ibu Puji, dan Alma membeku. Apa maksudmu? Gagap Tony. Rico mundur selangkah. Saya tidak mengerti. Oh, Anda mengerti, kata Irma. Dan Anda? Irma tidak lagi melihat Tony. Dia melihat ke belakang suaminya. Pak Satpam, tolong maju. Dari balik pilar lobi, dua petugas keamanan hotel yang berbadan tegap, yang sejak tadi mengawasi atas instruksi asisten Irma, maju dengan langkah tegas. Ada apa ini? Tanya Tony, masih berusaha memegang kendali. Maaf, Pak, kata petugas keamanan itu, tapi bukan kepada Tony. Mereka menatap Rico. Kami mendapat laporan dari tamu hotel, Irma, bahwa Bapak ini, atas nama Rico Permana, telah berusaha melakukan penipuan dan percobaan pelecehan di area lobi hotel. Rekamannya sudah kami terima dari manajer kami. Rico terhuyung. Dia dijebak balik. Tunggu. Bukan saya? Pekik Rico, panik. Saya disuruh. Saya dibayar. Dibayar siapa? Tanya petugas itu, sementara yang satu lagi sudah memegang lengan Rico. Mata Rico yang ketakutan melesat ke arah Alma. Saya disuruh dia. Teriaknya, menunjuk lurus ke wajah Alma. Perempuan itu. Namanya Alma. Dia membayar saya 5 juta untuk menjebak wanita ini. Dunia Tony runtuh. Dia menoleh ke adiknya. Alma putih seperti kapas. Ibu Puji terhuyung, kali ini benar-benar lemas. Cindy, yang melihat situasi berbalik,
Diam-diam mematikan rekamannya dan menyelinap pergi dari lobi. Bawa pria ini ke kantor keamanan, perintah Irma kepada petugas. Lalu dia menatap Tony, Ibu Puji, dan Alma dengan tatapan membunuh. Dan kalian bertiga, ikut. Ruang kantor keamanan Hotel Imperial terasa dingin dan pengap. Jauh berbeda dari lobi mewah tempat drama tadi berlangsung. Di ruangan itu kini hanya ada 5 orang. Irma, Tony, Ibu Puji, Alma, dan Rico si pria bayaran. 2 petugas keamanan berjaga di pintu luar, memberikan privasi setelah Irma menjamin tidak akan ada kekerasan fisik. Rico duduk di kursi sudut, gemetar. Ibu Puji menangis sesenggukan di samping Alma, tapi tangisannya kini bukan tangisan drama, melainkan tangisan ketakutan. Alma menunduk dalam, wajahnya pucat, tidak berani menatap siapapun. Tony berdiri di tengah ruangan, tubuhnya kaku. Dia menatap Irma, yang sedang duduk dengan tenang di seberang meja, memegang ponselnya. Wajah istrinya itu begitu dingin, begitu terkendali. Ini bukan Irma yang ia kenal. Jadi, Irma memulai pembicaraan. Suaranya memecah kesunyian yang mencekam. Ini rencana kalian? Menjebakku di hotel? Menuduhku berzina? Supaya apa? Supaya kalian bisa menceraikanku tanpa memberiku sepeser pun? Supaya kalian bisa merebut anak-anakku? Tony membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia malu. Dia merasa bodoh. Dia telah ditipu mentah-mentah oleh ibu dan adiknya sendiri, dan didorong oleh selingkuhannya. Mas. Bisik Tony parau, Irma aku minta maaf. Aku hilaf. Ibumu bilang aku selingkuh, potong Irma tajam. Dan kamu langsung percaya? Kamu, suamiku, ayah dari anak-anakku, lebih percaya drama air mata buaya ibumu daripada istri yang sudah 5 tahun hidup bersamamu. Ibu Puji tersentak. Jaga mulutmu, Irma. Kamu menghina orang tua. Diam, Bu. Bentak Irma, suaranya menggelegar di ruangan kecil itu. Ibu Puji langsung terdiam, kaget. Belum pernah seumur hidupnya Irma membentaknya. Waktu ibu untuk bicara sudah habis. Sekarang waktuku. Irma mengalihkan pandangannya pada Rico. Bapak Rico, saya punya seluruh rekaman suara pembicaraan kita. Mulai dari Anda memaksa saya bertemu di kamar, sampai Anda mencoba melecehkan saya di lobi. Saya juga punya rekaman pengakuan Anda tadi yang menunjuk Alma sebagai dalangnya. Menurut pengacara saya, ini sudah cukup untuk membuat Anda dan Alma dipenjara minimal 3 tahun. Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal 311 tentang pencemaran nama baik. Komplotan, pula. Rico semakin gemetar. Tolong, Bu, saya mohon. Saya punya anak istri. Saya cuma disuruh. Saya butuh uang. 5 juta itu, saya kembalikan. Saya kembalikan sekarang juga. Pria itu merogoh sakunya, mengeluarkan amplop tipis. Irma menatap amplop itu dengan jijik. Saya tidak butuh uang Anda. Saya hanya butuh Anda menghilang dari hidup saya. Tapi sebelum itu, Irma menatap Alma. Kembalikan uangnya. Transfer balik 5 juta itu ke rekening orang ini. Sekarang. Di depan saya. Alma mengangkat kepalanya. Matanya merah. Aku tidak punya uang. Mbak, cicitnya. Bohong. Seru Ibu Puji. Kamu kan baru dapat proyek. Al? Proyek itu gagal. Bu, teriak Alma frustrasi, akhirnya meledak. Aku tidak punya uang lagi. Aku bangkrut. Nah. Akhirnya keluar juga. Aku tahu, kata Irma pelan. Alma dan Ibu Puji menatapnya bingung. Tahu apa kamu? Irma menggeser layar ponselnya. Dia tidak hanya merekam suara. Sejak Tony menuduhnya 3 hari lalu, dia tahu dia harus melindungi dirinya sendiri. Dia menggunakan sebagian kecil dari penghasilannya untuk menyewa seorang penyelidik swasta profesional. Bukan untuk menguntit Tony, tapi untuk memeriksa 2 orang yang menjadi sumber racun di rumah tangganya. Alma dan Ibu Puji. Kalian pikir aku bodoh? Kata Irma. Kalian pikir aku hanya ibu rumah tangga yang bisa kalian injak-injak sesuka hati? Dia membalikkan layar ponselnya ke arah Alma. Alma Puspita. Usia 28 tahun. Pekerjaan, karyawan swasta di perusahaan properti. Status, tidak menikah. Dan, Irma membaca dari catatannya, memiliki bisnis sampingan bernama, investasi arisan cepat balik modal. Wajah Alma berubah menjadi putih seperti mayat. Kamu bilang kamu pengusaha sukses? Punya perusahaan sendiri? Lanjut Irma, suaranya dingin menusuk.
Itu bukan bisnis, Alma. Itu penipuan. Skema Ponzi skala kecil. Kamu memakai uang setoran anggota baru untuk membayar keuntungan anggota lama. Kamu menjanjikan keuntungan 30% dalam sebulan. Dan sekarang, lubangnya terlalu besar untuk ditutup. Ibu Puji ternganga. Alma, apa maksudnya ini, Nak? Irma melanjutkan, kamu bangkrut, Alma. Kamu dikejar-kejar utang oleh anggota arisanmu sendiri. Totalnya, Irma melihat angkanya, 187 juta rupiah. Uang itu habis kamu pakai untuk pamer. Beli mobil sedan bekas yang kamu bilang baru, beli tas KW super yang kamu bilang asli. Uang yang kamu kasih ke ibu, Irma menatap Ibu Puji, itu uang hasil menipu orang lain. Ibu Puji terhuyung ke belakang, hampir pingsan. Dia tidak tahu rahasia ini. Dia mengira putrinya benar-benar sukses. Aku punya semua datanya, Alma, kata Irma. Aku punya nama, nomor telepon, dan bukti transfer dari 12 korban penipuanmu. Mereka sudah panik mencarimu. Mereka sudah berkumpul dan berencana lapor polisi. Alma mulai menangis histeris. Bukan lagi tangisan pura-pura, tapi tangisan kehancuran. Jangan, Mbak, jangan, aku mohon, jangan lapor polisi. Hancur hidupku. Hidupmu memang sudah hancur, Alma. Sama seperti kamu mencoba menghancurkan hidupku hari ini, balas Irma tanpa belas kasihan. Irma berdiri. Dia menatap Riko. Anda keluar dari sini. Lupakan kejadian ini. Jika saya melihat wajah Anda lagi, saya tidak akan segan-segan menelepon pengacara saya. Riko, tidak percaya dengan keberuntungannya, langsung bangkit dan lari keluar ruangan seperti dikejar setan. Sekarang, di ruangan itu hanya tersisa mereka bertiga. Suami yang berkhianat, ibu mertua yang jahat, dan adik ipar yang seorang penipu. Tony menatap Irma dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa malu, takut, tapi juga secercah kekaguman yang aneh. Istrinya, yang selama ini ia anggap lemah, ternyata adalah seorang pemain catur ulung. Irma memasukkan ponselnya kembali ke tas. Dia menatap Alma yang masih sesenggukan di lantai. Sekarang, kamu punya dua pilihan, Alma, kata Irma. Pilihan pertama, aku keluar dari ruangan ini, menelepon salah satu korbanmu, dan membiarkan mereka menyeretmu ke kantor polisi. Aku punya semua buktinya. Alma menggeleng panik. Jangan. Pilihan kedua, lanjut Irma, kamu akan menuruti semua kemauanku. Kamu akan mengumpulkan seluruh keluarga besar. Di rumahku. Akhir pekan ini, kita akan adakan pertemuan klarifikasi atas drama yang kalian buat di acara arisan kemarin. Ima menatap Ibu Puji, lalu Tony. Kalian semua akan hadir. Dan di depan keluarga besar, Irma menatap Alma lagi, kamu akan menceritakan semuanya. Kebohonganmu, penipuanmu, dan jebakanmu hari ini. Mbak, itu sama saja membunuhku. Isak Alma. Tentu saja, balas Irma dingin. Tapi itu lebih baik daripada membusuk di penjara, bukan? Setidaknya, kamu bisa mencicil utangmu nanti setelah dipermalukan. Irma berjalan ke pintu. Dia berhenti sejenak, tangannya di gagang pintu. Oh, dan satu lagi, katanya sambil menoleh ke Tony. Kamu, mulai malam ini, tidur di luar. Silakan tidur di rumah ibumu. Jangan sentuh anak-anakku. Aku sedang mempertimbangkan apakah suamiku yang sebodoh ini masih pantas mendampingiku. Irma membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan 3 orang yang hancur lebur di belakangnya. Dia berjalan melintasi lobi hotel dengan kepala tegak, tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Permainan baru saja dimulai. Dan sekarang, dia yang memegang semua kartunya. Akhir pekan itu, rumah Irma dan Tony kembali dipenuhi oleh anggota keluarga besar. Suasananya sama persis dengan hari arisan. Bahkan posisi duduk paman dan bibi mereka nyaris tidak berubah. Namun, ada perbedaan yang sangat kentara. Kali ini, tidak ada aroma masakan yang menggugah selera. Di atas meja, hanya ada air mineral kemasan. Tuan rumah, Irma, tidak sibuk di dapur. Dia duduk di sebuah kursi tunggal yang sengaja ia letakkan di depan, menghadap semua tamu. Di sampingnya, berdiri sebuah layar proyektor putih yang masih tergulung. Ibu Puji dan Alma hadir, seperti yang diperintahkan. Mereka berdua duduk di sofa paling sudut, menunduk, tidak berani menyapa siapapun. Wajah mereka kusam dan penuh ketakutan. Ibu Puji mengenakan gamis sederhana, bukan sutra mengilap. Perhiasan emas yang biasa ia pakai, lenyap. Alma, yang biasanya berpakaian mencolok,
Hanya memakai kaos oblong pudar dan rambutnya diikat asal-asalan. Penampilan mereka sudah menceritakan 1000 kekalahan. Tony duduk terpisah dari istri dan keluarganya. Dia duduk di dekat pintu, seperti orang asing di rumahnya sendiri. Matanya merah dan bengkak. Dia tidak tidur selama 3 hari. Dia menatap lantai dengan pandangan kosong. Malu, hancur, dan bingung harus berpihak kemana. Meskipun dia tahu dia sudah tidak punya pilihan. Keluarga besar berbisik-bisik. Mereka datang karena undangan, klarifikasi, dari Irma. Sebagian besar dari mereka mengira Irma akan meminta maaf secara resmi kepada Ibu Puji karena telah memfitnah sang ibu mertua, seperti yang didengungkan oleh Ibu Puji kepada beberapa kerabat lewat telepon seminggu lalu. Mereka datang untuk menonton penghakiman seorang menantu yang durhaka. Tepat pukul 3 sore, Irma berdiri. Ruangan itu seketika hening. Irma mengenakan pakaian yang sama dengan yang ia pakai di hotel. Setelan blazer krem, rok panjang, dan hijab rapi. Auranya begitu berbeda. Dia bukan lagi pelayan di rumahnya sendiri. Dia adalah sang direktur yang akan memimpin rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapa Irma. Suaranya tenang, jernih, dan diperkuat oleh speaker portabel kecil di atas meja. Terima kasih kepada paman, bibi, dan saudara sekalian yang sudah bersedia hadir. Saya mengumpulkan bapak dan ibu semua di sini untuk meluruskan apa yang terjadi di acara arisan 2 minggu lalu. Beberapa bibi mulai berbisik, tuh, kan. Dia mau minta maaf. Irma tersenyum tipis. 2 minggu lalu, di ruangan ini, saya dihina. Saya dilecehkan secara verbal oleh ibu mertua saya, Ibu Puji. Ibu Puji tersentak di tempat duduknya mendengar namanya disebut. Saya, lanjut Irma, dituduh hanya menumpang hidup dan makan uang suami. Irma menoleh ke arah Ibu Puji. Dan ketika saya membelah diri, saya dituduh mengarang cerita dan memfitnah. Hari ini, saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya pembohong. Hari ini, saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya makan uang haram. Dan hari ini, saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya hanya menumpang hidup. Suasana berubah tegang. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah deklarasi perang. Irma mengambil sebuah remote. Layar proyektor di sampingnya turun perlahan, dan sebuah gambar muncul. Itu adalah logo. Sebuah logo elegan dengan inisial, IW Advisory. Bapak dan ibu sekalian, kata Irma, perkenalkan, ini adalah identitas saya yang sebenarnya. Gambar di layar berganti. Menampilkan sebuah artikel dari majalah bisnis terkemuka. Judulnya, IW Advisory, konsultan anonim di balik suksesnya portofolio miliaran. Di sana, terpampang foto profil samaran yang biasa Irma gunakan. Selama 3 tahun terakhir, jelas Irma, saya bekerja dari rumah ini. Saya adalah seorang konsultan investasi pasar modal dan trader saham. Saya mengelola dana klien dari dalam dan luar negeri. Saya adalah IW Advisory. Ruangan itu hening. Terdengar beberapa orang terkesiap. Alma dan Ibu Puji semakin menunduk. Tony memejamkan matanya erat-erat, tidak sanggup melihat. Kalian mungkin bertanya, itu kan cuma artikel. Tentu, kata Irma. Dia menekan tombol remote lagi. Di layar kini terpampang tangkapan layar rekening koran bank. Ini, kata Irma, menunjuk deretan angka. Adalah penghasilan saya. Bukan gaji bulanan, tapi keuntungan bersih dari investasi saya pribadi. Dalam 1 bulan terakhir. Mata seluruh keluarga terbelalak. Angka yang tertera di sana membuat mereka pusing. Ada 9 digit angka 0 di belakangnya. Ratusan miliar rupiah. Ya Tuhan. Desis seorang paman. Bibi yang tadi mencibir kini menutup mulutnya tak percaya. Gaji Mas Tony sebagai manajer. Irma berkata pelan, maaf, Mas. Gaji Mas Tony, tidak ada 1/10-nya dari penghasilan saya dalam 1 hari. Rumah yang kita tempati ini, mobil di garasi, biaya sekolah anak-anak, bahkan baju yang dipakai Ibu Puji saat menghina saya semua itu. Irma menatap tajam ibu mertuanya, dibeli menggunakan uang saya. Uang dari istri yang beliau sebut, hanya makan uang suami. Pernyataan itu seperti tamparan keras di wajah setiap orang di ruangan itu. Ibu Puji gemetar hebat. Tapi, Irma melanjutkan, suaranya kini berubah dingin, itu bukan masalah utamanya. Masalahnya adalah, ada orang-orang di ruangan ini yang tidak hanya merendahkan saya, tapi juga berusaha menghancurkan saya. Irma menekan remote-nya lagi. Di layar, kini muncul sebuah foto. Foto seorang wanita cantik dan seksi, yang sedang tersenyum genit ke kamera. Banyak yang tidak kenal wanita ini,
tanya Irma. Mari kita perjelas. Dia menekan tombol lagi. Muncul foto berikutnya. Sebuah foto candid yang diambil dari jarak jauh. Foto Tony yang sedang duduk di kedai kopi, bahunya dielus mesra oleh wanita yang sama di foto pertama. Tony mengangkat wajahnya, matanya membelalak ngeri. Namanya Cindy, kata Irma lantang. Karyawan di perusahaan properti. Dan dia? Irma berhenti sejenak, membiarkan semua orang menahan napas. Dia adalah selingkuhan suamiku, Tony. Apa? Teriak beberapa bibi bersamaan. Di tengah kekacauan itu, Cindy, yang duduk di barisan belakang, langsung berdiri. Dia nekat datang. Dia diundang oleh Ibu Puji sebagai rencana cadangan, dengan harapan kehadirannya yang cantik bisa membuat Irma goyah. Cindy tidak tahu dia akan dipermalukan seperti ini. Itu tidak benar. Itu fitnah, pekik Cindy. Fitnah? Irma tersenyum sinis. Silakan duduk, Mbak Cindy. Acaramu sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Irma menatap kembali ke arah Ibu Puji dan Alma. Mereka bertiga, Irma menunjuk Tony, Ibu Puji, dan Cindy, ditambah dengan dia, Irma menunjuk Alma, telah berkomplot. Mereka menyusun rencana busuk untuk menjebak saya di hotel, menuduh saya berzina, agar mereka bisa menghancurkan reputasi saya dan merebut semua aset saya. Irma menekan tombol remote. Layar kini menampilkan rekaman CCTV dari lobi Hotel Imperial. Rekaman tanpa suara itu menunjukkan Tony, Ibu Puji, dan Alma menyerbu masuk. Menunjukkan Cindy yang merekam dari kejauhan. Menunjukkan Rico yang menunjuk Alma sebagai dalangnya. Keluarga besar gempar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pria yang mereka kenal sopan, Tony, ibu yang mereka kenal agamis, Ibu Puji, dan gadis yang mereka kenal sukses, Alma, ternyata adalah komplotan penjahat. Sekarang, kata Irma, mematikan proyektor. Ruangan kembali terang. Kita masuk ke acara intinya. Pembagian karma. Irma berjalan mendekati Ibu Puji. Sang ibu mertua gemetar ketakutan, seperti terdakwa yang menunggu vonis hakim. Kita mulai dari Anda, Ibu Puji yang terhormat, kata Irma. Suaranya tidak lagi keras, tapi pelan dan mematikan. Anda bilang saya memfitnah Anda soal uang 15 juta sebulan. Total 90 juta. Saya sudah buktikan di depan Mas Tony bahwa uang itu nyata. Dan saya sudah buktikan di depan kalian semua, bahwa uang 90 juta itu bagi saya seperti uang receh. Irma kembali ke depan. Tapi, saya berbaik hati. Saya selidiki. Kenapa ibu mertua saya butuh uang sebanyak itu? Awalnya saya pikir untuk bayar utang bank. Ternyata, Irma menggeleng pelan, saya salah. Irma menyalakan proyektor lagi. Kali ini, yang muncul adalah foto-foto. Foto Ibu Puji di butik mewah. Foto kwitansi pembelian tas bermerek. Foto Ibu Puji sedang arisan berlian dengan teman-teman sosialitanya. Uang 90 juta itu, kata Irma, habis untuk gaya hidup mewah ibu. Untuk pamer. Untuk menutupi fakta bahwa ibu sebenarnya tidak sekaya yang ibu tunjukkan. Ibu menipu saya. Ibu bersujud di kaki saya 6 bulan lalu, menangis memohon bantuan. Ibu berjanji akan menyayangi saya. Tapi begitu uang saya masuk rekening ibu kembali menghina saya. Ibu menginjak-injak harga diri saya dengan uang saya sendiri. Wajah Ibu Puji merah padam karena malu. Seluruh keluarga menatapnya dengan pandangan jijik. Wanita yang mereka hormati sebagai yang tertua, ternyata adalah parasit serakah. Dan ibu tidak sendiri. Irma mengalihkan pandangannya pada Alma. Alma tersentak. Dia berusaha berdiri, mungkin berniat kabur. Duduk, Alma, perintah Irma. Atau saya panggil polisi sekarang. Alma kembali terduduk lemas. Selanjutnya, anak kesayangan Ibu Puji. Alma Puspita, kata Irma kepada hadirin. Wanita karir sukses yang dibanggakan ibunya karena pintar cari uang. Kalian semua percaya, kan? Irma menekan tombol remote. Layar menampilkan bagan skema Ponzi. Lengkap dengan nama-nama korban di bawahnya. Ini, bisnis, Alma, jelas Irma. Investasi bodong. Dia menipu teman-temannya sendiri. Dia menjanjikan keuntungan besar, padahal dia hanya memutar uang anggota. Mobil yang dia pakai untuk pamer ke sini, itu dibeli dari uang Ibu Ratih, tetangga kita. Tas yang dia berikan ke Ibu Puji, itu dibeli dari uang Pak Damar, guru ngaji di kampung sebelah. Keluarga besar ternganga. Ini lebih parah dari yang mereka bayangkan. Dan sekarang, kata Irma, uang itu habis. Alma bangkrut.
Dia dikejar 12 orang korban dengan total kerugian 187 juta rupiah. Dan para korban itu, Irma melirik ke jam dinding, sepertinya sudah sampai. Tepat saat itu, pintu depan rumah digedor dengan keras. Alma, keluar kamu. Kembalikan uang kami. Beberapa orang, para korban yang sudah diarahkan oleh asisten Irma untuk datang di jam yang ditentukan, menerobos masuk. Mereka adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang wajahnya penuh amarah. Itu dia orangnya, teriak seorang ibu, menunjuk Alma yang bersembunyi di balik sofa. Kekacauan meletus. Para korban menyerbu Alma, menarik bajunya, menuntut uang mereka kembali. Penipu kamu. Kamu bilang uangnya aman. Ternyata kamu pakai buat foya-foya. Jangan, Bu. Ampun. Saya tidak punya uang. Isak Alma histeris, wajahnya dicakar oleh salah satu korban yang kalap. Ibu Puji berusaha melindungi putrinya, tapi dia didorong hingga jatuh terduduk. Irma membiarkan pemandangan itu terjadi selama beberapa detik. Dia ingin semua orang melihat. Setelah puas, Irma mengangkat suaranya. Bapak dan ibu sekalian, tenang. Saya yang mengundang Anda ke sini. Pelakunya sudah di sini. Dia tidak akan lari. Silakan bawa dia. Selesaikan urusan Anda di luar. Kalau perlu, bawa dia langsung ke kantor polisi. Saya akan sediakan semua buktinya. Para korban, dengan amarah yang masih menyala, menyeret Alma yang sudah tidak berdaya keluar dari rumah. Mereka tidak peduli lagi dengan keluarga besar yang menonton. Ibu Puji hanya bisa meraung histeris melihat putri kesayangannya diperlakukan seperti penjahat. Alma, anakku. Dia pantas mendapatkannya, Bu, kata Irma dingin, mematikan pemandangan menyedihkan itu. Kini, ruangan itu kembali hening, hanya menyisakan isak tangis Ibu Puji. Perhatian Irma beralih ke tamu terakhirnya. Cindy. Cindy duduk pucat pasi. Dia sadar, ini adalah akhir baginya. Mbak Cindy, sapa Irma ramah. Selingkuhan suamiku. Yang menghasut Mas Tony untuk menjebakku. Yang mengatakan bahwa wanita yang punya banyak uang itu pasti simpanan, atau pelacur. Benar? Aku tidak bermaksud begitu. Cicit Cindy. Oh, tentu saja bermaksud. Irma tersenyum. Mbak Cindy ini pintar. Dia melihat peluang. Suamiku sedang rapuh, dia masuk. Dia pikir, jika aku hancur, dia bisa menggantikan posisiku. Menjadi istri manajer. Begitu, kan? Irma mengeluarkan ponselnya. Dia tidak lagi butuh proyektor. Dia memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah suara Cindy dan Tony di kedai kopi. Perempuan kalau tiba-tiba berani melawan itu biasanya karena dia punya pegangan lain, Mas, atau dia punya laki-laki lain di luaran. Rekaman itu bergema di ruangan yang hening. Tony menunduk semakin dalam, tubuhnya bergetar menahan malu. Hasutan yang bagus, puji Irma. Sayangnya, Mbak Cindy salah memilih lawan. Dan salah memilih teman. Irma menatap jam. Mbak Cindy bekerja di perusahaan properti, kan? Bos Mbak Cindy, Pak Danu, betul? Cindy mengangguk kaku. Dan istrinya, Ibu Elina. Wajah Cindy langsung berubah ngeri. Mbak kenal Bu Elina? Kenal baik, jawab Irma. Bu Elina itu salah satu klien VIP saya di IW Advisory. Dia salah satu orang pertama yang percaya pada analisis saya. Kami berteman baik. Tepat saat itu, ponsel Cindy yang ada di genggamannya berdering. Nama, Ibu Elina, istri bos, tertera di layar. Jantung Cindy serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat telepon itu. Halo, Bu. Suara di seberang telepon terdengar keras, jelas, dan penuh amarah. Cindy. Jadi kamu selingkuhan suami saya juga? Selain mengganggu rumah tangga teman saya, kamu juga tidur dengan Pak Danu. Jangan pernah injakan kaki kamu di kantor saya lagi. Kamu dipecat. Saya akan pastikan nama kamu masuk daftar hitam di semua perusahaan properti. Telepon ditutup. Cindy membeku. Dia kehilangan segalanya dalam 30 detik. Dia tidak hanya dipecat. Dia baru saja dituduh berselingkuh dengan bosnya, sebuah rahasia lain yang Irma ketahui dari Bu Elina, di depan semua orang. Karma instan. Dengan tangisan yang tertahan, Cindy berdiri. Dia tidak berani menatap siapapun. Dia lari tunggang langgang keluar dari rumah itu, membawa malu yang tak terperi. Kini, semua antagonis telah tumbang. Alma diseret massa. Cindy dipecat dan dipermalukan.
Ibu Puji terduduk di lantai, menangisi nasib putrinya, reputasinya hancur lebur. Ruangan itu sunyi. Keluarga besar yang tadi datang untuk menghakimi Irma, kini menatapnya dengan campuran rasa takut, hormat, dan kagum. Irma mematikan semua peralatannya. Dia berdiri di tengah ruangan yang porak-poranda. Dia telah membersihkan rumahnya dari semua hama. Hanya satu yang tersisa. Irma menoleh perlahan. Matanya menatap lurus ke arah suaminya, Tony, yang masih terduduk kaku di dekat pintu. Dan kamu, Mas, kata Irma. Suaranya tidak lagi dingin, hanya lelah. Apa pembelaanmu? Semua mata di ruangan itu kini tertuju pada satu orang. Tony. Dia adalah terdakwa terakhir di pengadilan yang digelar Irma. Para paman dan bibi yang masih tersisa, menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Ibu Puji, ibunya, tergeletak di lantai, menangisi Alma yang telah diseret pergi, dan kini menatap putranya dengan tatapan memohon, berharap Tony bisa menyelamatkan sisa-sisa harga diri mereka. Apa pembelaanmu? Pertanyaan Irma menggantung di udara, dingin dan berat. Tony menatap istrinya. Wanita yang berdiri di depannya ini begitu asing. Kuat, tegas, dan memegang kendali penuh. Ini bukan Irmanya yang lembut, yang selalu menyiapkan air hangat saat dia pulang kerja, yang selalu menunduk saat ibunya bicara. Wanita di depannya ini adalah seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Dan dia, Tony, adalah raja bodoh yang telah menggadaikan kerajaannya demi ego yang rapuh. Dia tidak bisa bicara. Mulutnya terkunci oleh rasa malu yang begitu pekat, hingga terasa seperti racun di tenggorokannya. Dia telah mempertaruhkan segalanya. Istri yang hebat, anak-anak yang lucu, kehidupan yang nyaman, hanya karena dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa istrinya lebih baik darinya. Dia lebih memilih percaya fitnah keji ibunya, dia lebih memilih lari ke pelukan wanita lain yang memujinya, daripada berdiri di samping istrinya dan merasa kecil. Perlahan, seolah-olah ada beban 1000 ton di pundaknya, Tony melangkah maju. Dia tidak berjalan ke arah Irma untuk membela diri. Dia berjalan ke tengah ruangan. Dan di depan semua sisa keluarga yang menonton, Tony ambruk. Bukan hanya berlutut. Dia bersujud. Dahi dan hidungnya menyentuh lantai keramik yang dingin, di kaki Irma. Isak tangis yang tertahan akhirnya meledak. Tangisan seorang pria dewasa yang hancur berkeping-keping. Irma, maafkan aku. Suaranya teredam oleh lantai. Maafkan aku. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia sudah tidak punya itu. Aku salah, Irma. Aku salah besar. Raungnya. Aku malu. Sejak kamu menunjukkan bukti transfer itu, aku malu. Egonku hancur. Aku tidak bisa terima kenyataan kalau kamu, istriku yang aku anggap hanya di dapur, ternyata jauh lebih hebat dariku. Aku merasa gagal sebagai suami. Aku merasa kecil. Pengakuan itu mengalir deras. Makanya aku lebih memilih percaya kebohongan ibu. Aku lebih mudah percaya kamu selingkuh, daripada percaya kamu sukses. Karena kalau kamu selingkuh, aku korbannya. Tapi kalau kamu sukses, aku pecundangnya. Dia menatap Irma dengan putus asa. Dan Cindy, dia hanya pelarian. Dia membuatku merasa jadi laki-laki lagi. Dia memujiku saat aku merasa jadi orang paling bodoh di dunia. Aku hilaf, Irma. Aku dibutakan oleh amarah dan egoku. Aku minta maaf. Dia merangkak, mencoba meraih ujung pakaian Irma. Tolong, Irma, jangan tinggalkan aku. Demi anak-anak, aku janji akan berubah. Aku akan ceraikan ibu, maksudku, aku akan jauhi ibu. Aku akan putuskan Cindy. Kita mulai dari awal. Aku mohon. Seluruh ruangan hening, hanya terisi isak tangis Tony. Ibu Puji, mendengar putranya sendiri berniat, menjauhinya, pingsan di tempatnya. Tapi tidak ada yang peduli. Semua mata tertuju pada Irma. Irma menatap suaminya yang bersujud di kakinya. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Hanya ada kelelahan. Dia sudah terlalu lama menahan sakit. Gelasnya sudah penuh, dan tumpahannya telah membanjiri mereka semua. Mas Tony, kata Irma pelan. Suaranya datar, tanpa getaran. Berdirilah. Jangan permalukan dirimu lebih jauh lagi. Semua sudah terlambat. Tony membeku. Terlambat? Aku menerima permintaan maafmu, kata Irma. Bukan untuk memaafkanmu, tapi sebagai pengakuan tulus atas semua kesalahanmu. Itu penting. Tapi menerima maaf, bukan berarti menerima kamu kembali. Irma melangkah mundur, menciptakan jarak di antara mereka.
Pengkhianatanmu itu bukan hilaf, Mas. Itu pilihan. Kamu memilih untuk tidak membelaku saat ibumu menghinaku. Kamu memilih untuk menuduhku yang bukan-bukan. Kamu memilih untuk percaya fitnah ibumu. Kamu memilih untuk tidur dengan wanita lain. Kamu memilih untuk ikut dalam rencana busuk menjebakku di hotel. Itu rentetan pilihan yang kamu ambil dengan sadar. Irma menarik napas dalam-dalam. Rumah ini, katanya, sepenuhnya atas namaku. Aku membelinya lunas 3 bulan lalu dengan uangku. Mulai malam ini, kamu pergi dari sini. Irma, jangan. Kamu akan tinggal di mana, itu bukan urusanku lagi, potong Irma. Mungkin kamu bisa kembali ke rumah ibumu. Oh, tunggu, Irma melirik sinis, rumah ibumu juga sudah disita bank karena utang-utangnya, kan? Itu masalahmu, bukan masalahku. Irma kemudian menatap Ibu Puji yang baru saja siuman dan menatapnya ngeri. Dan Anda, Bu, uang 90 juta yang sudah Ibu pakai untuk foya-foya, anggap itu pesangon saya sebagai menantu. Mulai detik ini, Ibu bukan lagi siapa-siapa saya. Ibu adalah urusan Tony. Irma menatap Tony lagi. Itu hukumanmu, Mas. Kamu yang selalu bilang aku harus berbakti pada ibumu. Sekarang, silakan. Baktimu yang sesungguhnya dimulai. Kamu akan mengurus ibumu yang sudah jatuh miskin. Kamu akan mengurus adikmu, Alma, yang sebentar lagi akan jadi narapidana. Kamu akan menanggung semua kehancuran yang telah kalian ciptakan bersama. Dan kalian akan melakukannya tanpa sepeser pun uang dariku. Aku akan mengurus surat cerai secepatnya, lanjut Irma. Aku tidak akan menuntutmu apa-apa. Sebaliknya, kamu juga tidak akan bisa menuntut apa-apa dariku. Aku punya semua bukti kejahatan kalian. Perselingkuhanmu, pencemaran nama baik, jebakan. Kamu tidak punya kekuatan apapun untuk melawanku di pengadilan. Irma membalikkan badannya ke arah keluarga besar yang tersisa. Terima kasih sudah hadir. Klarifikasi selesai. Silakan pulang. Para paman dan bibi, yang tadinya datang untuk menonton kehancuran Irma, kini buru-buru bangkit. Mereka tidak berani menatap mata Irma. Mereka menyalami Irma dengan canggung, penuh rasa segan. Kami pamit, Irma. Kamu wanita hebat, kata seorang paman. Mereka keluar dari rumah itu dengan tergesa-gesa. Kini, di ruangan itu hanya tersisa mereka bertiga. Irma, Tony, dan Ibu Puji. Tony bangkit dengan lutut gemetar. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada harga diri, tidak ada pekerjaan, dia yakin namanya akan hancur setelah ini, tidak ada rumah, dan tidak ada istri. Dia hanya punya ibu yang kini menatapnya seperti beban. Irma. Bisik Tony untuk terakhir kalinya. Irma tidak menoleh. Dia berjalan menuju tangga. Ambil barang-barangmu yang penting saja, Mas. Dan bawa ibumu pergi. Aku mau istirahat dengan anak-anakku. Irma naik ke lantai 2. Dia masuk ke kamar putrinya, tempat anak-anaknya tidur nyenyak, tidak menyadari badai yang baru saja lewat. Irma mengunci pintu. Di lantai bawah, Tony menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ibu Puji merangkak ke arahnya. Tony, nak kita bagaimana? Tony memejamkan matanya. Dia harus memulai dari nol. Dari minus, bahkan. Dengan langkah berat, dia membantu ibunya berdiri. Dia mengambil dompet dan ponselnya. Tanpa menoleh ke belakang lagi, dia menuntun ibunya yang menangis terseduh-seduh keluar dari rumah mewah itu. Irma, dari balik jendela kamarnya, mendengar suara pintu depan ditutup. Dia menarik napas dalam-dalam. Beban yang ia pikul selama 5 tahun, akhirnya terangkat. Dia bebas. 6 bulan berlalu. Proses perceraian berjalan lancar. Tony tidak melawan. Dia terlalu hancur untuk melawan. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Irma. Irma menjual rumah itu dan pindah ke sebuah kawasan elit yang lebih aman, memulai hidup baru dengan anak-anaknya. Dia mendengar kabar, Alma divonis 2 tahun penjara atas kasus penipuan. Tony dan Ibu Puji menghilang, pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota, hidup dalam kemiskinan dan dijauhi oleh seluruh keluarga besar. Tony bekerja serabutan, menjadi supir ojek online, untuk menghidupi dirinya dan ibunya yang kini sakit-sakitan. Karma telah berjalan sempurna. Setahun kemudian, sebuah ballroom di hotel bintang 5 paling mewah di ibu kota dipenuhi oleh wartawan, fotografer, dan tamu-tamu penting. Lampu-lampu kristal berkilauan, memantulkan cahaya blitz kamera. Di panggung utama, sebuah spanduk besar terbentang, Grand Launching Yayasan, Cahaya Ibu, memberdayakan potensi, membangun generasi. Di atas panggung,
seorang wanita berdiri di podium dengan anggun. Dia mengenakan gaun desainer yang elegan namun sopan, dibalut hijab sutra yang menawan. Wajahnya memancarkan aura kecerdasan, ketenangan, dan kebahagiaan. Dia adalah Irma Widianti. Dia tidak lagi bersembunyi di balik nama samaran, Iwe Advisory. Saya mendedikasikan yayasan ini, suara Irma terdengar jernih dan kuat melalui pengeras suara, untuk jutaan perempuan hebat di luar sana. Untuk para ibu rumah tangga yang ilmunya sering dianggap sebatas dapur. Untuk para istri yang potensinya diremehkan dan dianggap beban. Padahal, mereka adalah tiang negara yang sesungguhnya. Yayasan Cahaya Ibu akan memberikan beasiswa penuh bagi para ibu rumah tangga untuk kembali berkuliah, mengambil sertifikasi profesional, dan memulai bisnis mereka sendiri. Karena perempuan berdaya akan menciptakan generasi yang berdaya. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh ruangan. Para tamu undangan, yang terdiri dari menteri, CEO, dan aktivis perempuan, berdiri memberikan standing ovation. Irma tersenyum, senyum tulus yang memancar dari hati. Jauh di belakang ballroom, di dekat pintu servis dapur, seorang pria kurus dengan seragam catering berwarna hitam sedang mendorong troli berisi tumpukan piring kotor. Langkahnya terhenti saat mendengar suara Irma dan tepuk tangan itu. Dia menoleh ke panggung. Matanya terpaku pada sosok wanita yang bersinar di bawah lampu sorot. Dia adalah Tony. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Garis-garis penyesalan terukir jelas di sekitar mata dan mulutnya. Dia kini bekerja sebagai catering lepas, berpindah dari satu acara ke acara lain, hanya untuk mendapatkan upah harian. Secara kebetulan, hari ini dia ditugaskan di acara peluncuran yayasan mantan istrinya. Dia menatap Irma, wanita yang dulu ia sebut, hanya makan uang suami. Wanita yang ia hina dan hianati. Kini wanita itu berdiri di puncak dunia. Dikagumi semua orang, sementara dia mendorong piring kotor. Sebuah ironi yang menamparnya begitu keras, hingga dadanya terasa sesak. Dia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Hei, cepat kerjanya. Malah melamun, bentak seorang mandor catering. Tony tersentak. Dia buru-buru menundukkan kepalanya. Baik, Pak. Dia kembali mendorong trolinya, menjauh dari panggung, dan menghilang di balik pintu dapur yang berisik. Dia hanya bisa memandang surga dari jauh. Di tempat lain, di sebuah kontrakan petak yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Televisi tabung 14 inci yang gambarnya berbintik, menyiarkan liputan langsung acara peluncuran, Cahaya Ibu. Ibu Puji, yang kini kurus kering dan rambutnya memutih, duduk di tikar pandan. Dia batuk-batuk. Dia menatap layar TV dengan pandangan kosong. Dia melihat Irma, menantu yang dulu ia hina sebagai beban, kini tampil diwawancarai wartawan. Ibu Irma, Anda adalah inspirasi bagi perempuan Indonesia. Apa pesan Anda? Pesanku sederhana, kata Irma di TV, jangan pernah biarkan siapapun meremehkan nilaimu. Teruslah belajar, teruslah berkarya, meski hanya dari rumah. Tangan Ibu Puji gemetar saat meraih gelas berisi air putih. Dia menangis dalam diam. Andai saja dulu aku tidak serakah, andai saja aku tidak sombong. Bisiknya di sela batuknya. Dia mencoba menelepon Tony, mungkin untuk sekadar berbagi kesedihan. Halo, Bu. Ada apa? Tony lagi di jalan. Narik ojek? Jawab suara Tony di seberang, berisik oleh suara knalpot. Tony, kamu lihat TV? Istrimu mantan istrimu. Irma? Kenapa dia? Tanya Tony, nadanya lelah. Ah, Tony nggak peduli, Bu. Tony lagi cari uang buat bayar kontrakan dan beli obat ibu. Sudah ya? Telepon ditutup. Ibu Puji terdiam. Putranya yang dulu ia banggakan, kini membencinya. Putrinya dipenjara. Dan menantu yang ia sia-siakan, kini menjadi bintang. Dia benar-benar sendirian. Tiba-tiba, pintu kontrakannya digedor dengan keras. Ibu Puji. Buka pintunya. Ibu Puji terkejut. Si siapa? Kami dari bank. Tagihan kartu kredit dan pinjaman atas nama ibu sudah macet lebih dari setahun. Kami datang untuk menyita barang. Jantung Ibu Puji serasa berhenti berdetak. Utang? Utang ban yang dulu ia tangisi pada Irma? Dia pikir utang itu sudah lunas. Dia pikir uang 90 juta yang diberikan Irma adalah untuk membayar utang itu. Dia baru sadar sekarang. Irma tidak pernah melunasi utang pokoknya ke bank. Irma sengaja memberinya uang tunai untuk gaya hidup, untuk membuatnya semakin terlena dalam keserakahan. Irma membiarkan utang bank itu menumpuk, berbunga, hingga menjadi bom waktu yang tak terkendali.
Tidak, tidak. Pintu kontrakan mulai didobrak. Ibu Puji terduduk lemas di lantai, menatap kosong ke arah TV, di mana Irma sedang tersenyum bahagia. Kembali ke hotel. Acara telah selesai. Irma berjalan keluar dari ballroom, lelah namun puas. Seorang pria tampan dan berwibawa, yang sejak tadi mendampinginya, tersenyum hangat. Kamu luar biasa malam ini, Irma, pujinya tulus. Terima kasih, Mas Fahmi. Berkat dukunganmu juga, balas Irma. Fahmi adalah seorang pengacara sukses yang menangani proses perceraian Irma setahun lalu. Dia melihat ketangguhan Irma dan jatuh hati. Hubungan mereka berjalan pelan, penuh rasa hormat. Mereka tiba di sebuah sedan mewah. Fahmi bergegas maju, membukakan pintu penumpang untuk Irma. Sebuah gestur sederhana yang tidak pernah Tony lakukan untuknya. Irma masuk ke dalam mobil. Saat pintu ditutup, dia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Dia melihat seorang wanita yang telah melalui neraka, membakar habis semua iblis di sekitarnya, dan kini berdiri di atas abunya. Dia tersenyum. Dia bebas. Dia menang. Dan dia siap untuk babak baru yang jauh lebih indah.